Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah resiko gagal bayar, yaitu kalian akan ditadangin oleh DC pinjol. Nah, ini saya akan spesifik khusus membahas DC pinjol legal ya. Saya nggak akan membahas tentang DC pinjol ilegal karena itu beda perlakuan dan beda kasusnya, teman-teman. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dan apa yang harus kalian persiapkan untuk menghadapi DC pinjol yang akan datang ke rumah kalian. Nah, banyak orang ketakutan dan banyak orang kebingungan bagaimana ini dan bagaimana nantinya dan apa yang harus mereka lakukan ketika DC pinjol datang ke rumah. Dan ini kalian dipusingkan oleh ketakutan-ketakutan kalian sendiri yang akan mengganggu pastinya kenyamanan kalian setiap hari, karena kalian pasti selalu dihantui jika datang gimana, kalau misalnya DC pinjol itu tiba-tiba ke rumah gimana, nanti ketahuan tetangga gimana dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang paling harus kalian perhatikan terlebih dahulu dari semua itu adalah pastikan ketika DC datang ke rumah kalian itu kalian langsung meminta surat tugas dari DC pinjol itu. Contoh, misal DC pinjol aku laku ya. Jadi kalau misalnya mereka datang ke rumah kalian, pastikan mereka membuat surat tugasnya. Karena jika mereka nggak bawa, kalian bisa usir mereka, kalian bisa nggak usah terima mereka, karena itu belum tentu DC dari pinjol yang memang dari aplikasi yang kalian pinjam, teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya apa sih yang harus kalian lakukan? Yang pertama, bersikap biasa, bersikap nggak usah takut dan bersikap normal-normal saja ya, teman-teman. Kalau kalian bersikap takut, nanti mereka ini bakal melancarkan SOP-SOP mereka atau gaya-gaya penagihan mereka yang memang mengintimidasi kalian, dimana kalian akan makin stres dan makin takut, teman-teman. Kemudian selanjutnya kalian meminta juga identitas dari DC tersebut. Jadi kita nggak pernah tahu ya mereka ini sebenarnya siapa yang datang ke kalian, asli apa enggak DC-nya. Jangan-jangan mereka abal-abal dan hanya ingin menipu kalian saja. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebaiknya kalian persiapkan aja, kalian nggak usah pusing. Sebenarnya kalau mereka datang pun mereka nggak bakal ngapa-ngapain kok. Mereka ini hanya datang untuk menagih ke kalian, itu memang tugas mereka. Tapi beda halnya kalau mereka berbuat yang melanggar batas atau mungkin berbuat kasar dan lain sebagainya. Kalian bisa melaporkan masalah ini kepada polisi atau langsung melaporkan kepada OJK. Nah, di OJK kalian juga bisa melaporkan pinjol ini. Jika sampai aplikasi pinjol tersebut dicabut izinnya, otomatis pinjol tersebut akan kehilangan operasional dan nasabah-nasabahnya tidak perlu membayar. Jadi mereka udah kehilangan atau rugi berdobel-dobel kali, teman-teman, seperti itu. Jadi sebaiknya kalian biasa-biasa aja, karena sebenarnya DC datang ke rumah ini hanya untuk menagih kok, bukan untuk membuat keributan, membuat kalian malu, enggak ya. Apalagi kalau nominal pinjaman kalian itu nggak sampai puluhan juta, itu nggak bakal sampai seperti itu. Karena mungkin kalian bisa tanyakan deh ke teman-teman kalian atau rekan-rekan kalian yang didatangin DC ke rumah, apa sih yang dibicarakan, apa sih yang diomongkan. Paling nggak seseram atau semenakutkan yang kalian bayangkan. Mungkin kan ini sekarang permainan pikiran kalian aja ya. Kalian mau merasa, wah nanti kalau di sini teriak-teriak gimana, wah nanti kalau nanti tetangga denger gimana. Nah, ini memang sebenarnya yang diserang dari DC pinjol itu sebenarnya bukan rasa takut kalian akan kekerasan sih sebenarnya, rasa takut akan malu. Nah, DC pinjol ini sudah pada ngerti dan sudah pada tahu, teman-teman. Kalau orang manusia itu, masyarakat Indonesia itu lebih takut malu dibandingkan lebih takut terkena musibah atau celaka. Jadi mereka lebih mengedepankan rasa malunya dan harga dirinya. Tentu saja hal ini sangat dimanfaatkan oleh DC pinjol ya, dan ini memang terbukti sangat-sangat berhasil. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ya dengan menghubungi kontak darurat, dengan menghubungi teman-teman kalian yang ada di sosmed kalian, itu seringkali banyak terjadi, teman-teman. Jadi dari situlah para peminjam yang menunggak hutangnya ini semakin takut dan semakin bingung mereka harus gimana, teman-teman. Jadi saran saya sih, kalau didatangin DC ke rumah itu masih bukan masalah yang besar dibandingkan DC-DC ini iseng menghubungi kontak-kontak teman-teman kalian yang ada di sosial media. Kalau di rumah kan enak, kalian datang, kalian persilakan duduk, kalian ngobrol, kalian sediakan minum, kalian bicara baik-baik, dan setelah mereka pulang selesai urusan. Nah, gitu kan, ya tetap sih utang kalian masih ada, tapi seenggaknya kan mereka sekali datang ke situ dan akan datang lagi itu dalam jangka waktu yang lebih lama lagi gitu loh, teman-teman. Dibandingkan kalian menghindar ke sana ke sini, kalian kabur-kaburan. Nah, mereka pasti mencari ide untuk menghubungi sosial media kalian, DM misalnya nih, DM para follower kalian, DM para kalian yang following ya, seperti itulah pokoknya. Intinya banyak sekali yang cerita kepada saya bahwa teman-teman di Facebooknya itu dihubungi oleh DC pinjol dan disuruh mengingatkan ke para peminjamnya ini untuk segera membayar hutangnya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.